manusia diberikan ujian jelek, diberikan ujian sayiat, lulus. Si ibu bicara tadi, ikhlas. Nyarios kasih ibu. Bu, abdi maka turun ke timbung hidup. Saya hidup begini. Suami saya dipecat kerjanya, anak-anak saya belum sekolah, belum kebayang segala macam. Saya harus bagaimana, Bu? Kata si ibu, sabar ya nak. Sabar, mungkin nanti juga Allah akan berikan bla 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 bla. Kalau bisa sholatnya dirajinin ya, istighfar, sholawatnya diperbanyak ya, zikir-zikirnya diperbanyak ya. Alhamdulillah banyak yang nurut tuh. Nu asalna sholatnya nggak seukur 5 waktu ditambahan ayeuna sunatna, duha dilaksanakeun, bahkan tahajud biasa nama hudak penting ngan seukur kacaya ukur kiih, beres kiih, cecewok. Maunya belum dulu terus jadi kecewa kelah teman-teman lagi. Langsung misalkan dia beres pipis kita ke kamar nanti. Ayeuna mah tuh kacai teh bener ayeuna mah butuh salat tahajud iridan segala macam karena urang hayang dibere kebahagiaan. Tetapi tidak sedikit orang ketika sudah dijawab oleh Allah tentang keluh kesahnya, dia lupa lagi kepada Allah. Menurut penelitian 99% orang yang diberikan ujian hasanat, diberikan ujian kebaikan, mulai lupa dengan Allah. Maaf, mungkin Erik misalkan, tapi mudah-mudahan tidak. Erik dulu belum punya pekerjaan, kamu ya Allah yang mau gawe, inung ge beta, ka inung mah doakeun kabeh ngadoakeun. Mulai dikasih kerjaan, udah mulai itu. Lulus begitu Allahu Akbar, kacai langsung sholat tepat waktu. Udah dapat pekerjaan, mulai kadang-kadang capek. Tanggung. Sebentar lagi. Ini lagi meeting. Ayo aja. Maka 99% diuji hasanat gagal. Kalau tidak ada Allahus Somad. Kalau tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku ibadah dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Nah, kepadamulah ibadah, kepadamulah mohon pertolongan, kepadamulah aku menggantungkan hidup. Kalau itu dimurnikan, namanya ikhlas. Diberikan kita cobaan, silakan baca Al-Baqarah 155. Coba, tolong dibantu. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita itu akan diberikan ujian, Bu. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Baqarah 155, coba. Biar semuanya kerja ya tangannya. Apa bunyinya? Ya. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiri sabir. Baca artinya. Ini akan menjawab. Dan kami pasti akan menguji kamu. Ingat, Ustaz. Dan ingat, pasti. Dan ingat, pasti kami. Dan hal ini pasti adalah sesuatu yang akan terjadi. Allah sudah menyampaikan. Jeung aing pasti. Coba ada nama gitu. Aing pasti nguji ka maneh. Susah. Ini kata-kata pastinya garis bawah itu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. ketakutan. Dengan sedikit Ketakutan. Manusia yang hidup di dunia ini, Allah akan pastikan mereka akan mendapatkan ujian dari Allah. Yang pertama adalah rasa takut. Apakah takut kehilangan? Apakah takut secara manusiawi? Secara manusiawi nih, kasihan. Atau mungkin takut secara majazi, takut kehilangan harta, takut kehilangan anak, takut kehilangan suami, takut.
Tapi ketika kita sadar bahwa rasa takut itu ternyata sesuatu kepastian yang Allah berikan kepada seorang manusia, dan itu janji Allah, dan itu pasti. Sehingga kita akan pikir, nanti kita sadar, oh kayak begini, oh benar janji Allah itu pasti. Kita akan diuji dengan rasa ketakutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ayat mulai kasih, kudu dibahas kurang, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi yang diujikan? Kelaparan, kekurangan. Kelaparan, pernah nggak kita merasa kekurangan, merasakan kelaparan dalam diri? Enggak pernah, tapi sebagian orang pernah. Ada yang nggak melihat orang-orang yang diuji oleh Allah kelaparan? Di situ ada dua hal nantinya ketika kelaparan. Ada yang ketika lapar itu tetap iman, ada yang lapar itu lalu dia keluar murtad dari keislaman. Kata Roma kan, boleh lapar asal iman, boleh lapar asal iman. Tapi tidak sedikit orang tidak sadar ketika ada mendapatkan dia kekurangan, rasa takut. Setelah itu dia juga merasakan kekurangan hartanya, sehingga dia tidak bisa makan, tidak bisa kenyang perutnya. Lalu dia salahkan Allah. Padahal itu adalah bagian daripada sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sudah berikan. Bukan baru sekarang, ini kan berapa abad yang lalu ini sudah berbicara seperti ini. Di kita alhamdulillah di Indonesia masih pati ting. Yang namanya kelaparan tidak melanda, tapi di luar negeri, Afrika segala macam nggak masalah. Kalau begitu terus Kekurangan harta. Kita sering kekurangan harta. Kita sering merasa kekurangan harta. Selalu. Karena hidup manusia mah tidak ada yang merasa cukup selama masih kena hirup kurang. Contoh nama kos kieu ini mah simpel, pamajikan abdi ini istri. Sukses. Udah aku mah ada tabekan ini. Nungaran baju dan nungaran pakaian teh salamari teh pinu atuh. Geus bahkan eueuh sesana. Eueuh ina bahkan luar biasa deui. Si lomari ngeseep, geus eueuh umpakana berarti teh bahan teh seueur. Terus ngapa nyuci? Heuh, baheula mah heuh nu teu make kieu padahal make mesin cuci. Pasti kene nyimbuteun teh. Jadi capek. Nu kadua nu luar biasa deui. Setiap hayang aneh. Datang tukang kredit hayang ngribi. Datang tukang tudang hayang nyokot. Padahal ngomong capek. Pakaian mau pakai kekurangan kan ada harganya. Duit boga 100.000. Kemarin mah alhamdulillah. Tidak. Boga duit 100.000, sakitu ge alhamdulillah mudah-mudahan tidak cukup dina resiko teh. Kenapa? Karena dina kantong 10.000. Betul nggak? Iya. Diberi 100.000 sama Allah, dikasih. Kalau seandainya dapat 1 juta, alhamdulillah. Iya Allah, ini aja belum disyukuri ya 100.000. Kekurangan terus. Tapi kalau tidak sadar, masya Allah, dengan kekurangan. Suatu saat suami kita kerja yang asalnya gajinya 5 juta, mungkin saja bisa turun. Karena mungkin kayak pandemi kayak begini misalkan. Terus kita bisnis yang biasanya luar biasa, hari ini turun omset. Nah kalau kita sadar bahwa Allah sedang menguji, maka saya terangkan dulu di Al-Baqarah 155-nya biar kita tahu nih bahwa setiap manusia ini akan diuji dengan kekurangan harta. Artinya mungkin jumlahnya akan berkurang suatu waktu. Kita sudah paham dan kita sudah sadar bahwa ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bakal pukul lutus bahasanya. Oh iya ya, apa yang disampaikan Allah itu benar adanya. Muncul kata ridho. Sebelum kata ikhlas itu ada ridho dulu. Jangan dulu sampai kata ikhlas. Ridhonya pun masih dipertanyakan. Kalau ridhonya sudah biasa dibiasakan, nanti ikhlas muncul sendiri. Ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Kayak tadi kata ikhlas gak ada ikhlasnya. Itulah ikhlas. Apalagi ada ini jiwa, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Suatu saat kita akan kehilangan yang kita cintai. Suatu saat kita akan kehilangan yang kita sayangi. Anak, istri, suami, orang tua, semuanya akan kehilangan. Kalau kita tidak sadar dan tidak ridho, tidak paham bahwa ini ada semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang yang kehilangan anak, kehilangan istri, meratap. Boleh nangis? Ketika misalkan anak, istri, orang tua kita meninggal dunia, boleh menangis? Boleh. Karena siapa tidak boleh? Boleh. Dan tidak boleh? Meratap. Meratap begini. Bapak, kenapa kau tinggalkan saya? Saya dengan siapa? Wah itu tidak boleh itu.
Makanya nggak boleh itu. Cuman gara-gara kopi tidak di mautnya. Yo gitu kabar yang bapak teh hayang daging membelikan merendagi padahal subuh tua. Berarti ikhlas tuh nggak bisa langsung. Wah, nggak bisa. Ini Lama-lamanya. Nah, ini proses. Ini sedang berbicara proses. Maka ketika kita ada yang meninggal dunia segala macam, menangis. Karena itu manusiawi. Manusiawi kayak Abi itu. Bapak pupus, saya sok tegar gitu. Ibu, kakak pada nangis semua di rumah sakit. Kata saya nggak usah nangis, dinangisin pun nggak bakal hidup lagi. Udah, nggak usah nangis. Berdoa, mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah. Ya, bawalah pulang. Sepanjang jalan kita agak nangis karena sama ibu. Ya, padahal sama ibu hatinya pegel gitu. Datang ke rumah, udah mandi itu. Saya mau wudhu, saya mau salat. Kemudian apa sholat curi. Pas keluar kayak mau segala tagak dewe gitu ya. Kenapa? Karena berpikir lama semuanya nangis siapa yang akan menghibur orang tua. Orang bilang budak teh segala boga perasaan kecuri-curi kaca. Padahal banyak orang nangis saya itu lebih parah daripada mereka gitu kan. Cuma dari tempat sujud. Jadi karena saya tahu deh jawaban ini, kita akan pasti kehilangan. Hari ini saya sayang sama istri saya sayang sama anak-anak saya sayang sama santri-santri saya. Tapi suatu saat pasti akan kehilangan. Apakah dia kehilangan saya atau saya kehilangan mereka? Kita kembalikan. Terus. Belum sampai ini. Dan buah-buahan. Buah-buahan Allah berikan gambaran di situ buah-buahan, tapi dalam konteks arti yang seluas-luasnya adalah kesuburan. Di sini buah-buahan itu adalah mencerminkan kesuburan. Jadi Allah akan berikan ujian kita itu dengan kesuburan, baik tanah maupun kesuburan sandang, pangan, papan. Suatu saat akan kurang, akan habis. Nah, kalau kita sudah paham, selain paham ini untuk menerima ridho, ikhlas untuk menerima kenyataan, kalau sudah paham ayat ini, maka kita pun bisa berbuat, mengupayakan supaya tidak kekurangan hal ini. Terus apa lagi? Wabas. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Dan ternyata yang akan mendapatkan kabar gembira ketika diuji dengan 4 hal tadi. Yang 4 tadi, rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, dan buah-buahan. Siapa yang akan beruntung? Adalah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? 156 nanti baca. Siapa? Nah, kalau bertanya, saha sih lu sabar teh? Ada yang bertanya, neng nggak sabarnya. Terus bertanya kita teh, siapa sih yang sabar teh Pak? Jangan nanya sama saya, boleh nanya sama saya, tapi saya kembalikan lagi kepada Allah. Siapa yang sabar? Ya ayyuhalladzina amanu alladzina idza asabatkum musibah qalu. Jadi siapa orang sabar itu? Orang yang ketika ditimpa musibah yang tadi, orang yang ditimpa ujian yang tadi, selalu keluar dari kata-kata dalam mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo mau tungkul inna lillahi. Kita dong geluk inna lillahi. Saya mau tuh. Nah, ini mau tungkul. Tadi ini rangkaiannya 155 tentang ujian Allah. 155 Al-Baqarah. 156-nya menjawab siapa yang akan mendapatkan kabar gembira yang sabar itu. Oh, orang yang mendapatkan kabar gembira itu adalah orang yang sabar. Siapa orang sabar? Dijawab 156. Yaitu yang apabila ditimpa musibah, kekurangan rasa takut, kekurangan harta, jiwa, sampai buah-buahan, kelaparan, selalu keluar dari ucapannya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tadi nomawat ini pantai sesuai kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa, maka keluarlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar yang tidak baik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Fakta integritas yang kita ucapkan, janji kita dengan Allah, kemanapun kita akan kembalikan kepada Allah. Yang akhirat tidak ada, kembali tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Ikhlas itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Nah, semuanya. Jadi apakah gampang? Susah. Makanya orang ikhlas itu
sangat dijamin oleh Allah mendapatkan bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah tidak ada lagi yang namanya ujub, riya, takabur, hayal dipuji segala macam, hanya Allah saja. Dan tidak bisa diucapkan. Amin. Ikhlas itu ikhlas. Ikhlas itu sifat, bukan ucapan. Sifat. Ikhlas itu sifat. Ada sifat bisa dilakukan. Tidak bisa, hanya bisa dirasakan sifatnya. Tapi ridho, insya Allah ridho. Karena ridho bukan tapi ridho bagian untuk menuju tadi minimal kita mah mukhlis, ya, kalaupun tidak sampai kita tamu ikhlas. Semuanya kembalikan kepada Allah. Ukur itu yang manusiawi, ikhlas yang kan gitu ya berenang. Karena kalau ikhlas itu benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ditimpa musibah kayak begini. Ini kepastian. Tapi bukan berarti aku ikhlas menerima ini semuanya dari Engkau. Tapi bukan berarti aku adalah sebagai orang pesimis. Kalau saya ikhlas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikhlas. Salat kurang, ikhlas deh. Ikhlas. Tak mudah-mudahan udah masuk salat, kau masuk ke neraka, bukan ikhlas. Kurang itu salat deh. Mudah-mudahan ya karena ke surga, bukan ikhlas. Berarti jual beli. Ibadah kurang teh, kurang ibadah karena kurang sieun neraka. Kurang ibadah hayang ke surga. Sementara ibadah bukan tiket ke sana. Ibadah kita itu bukan tiket surga. Tapi ibadah kita itu tiket rahmat. Ibadah kita ini, ibu melaksanakan syariat Islam bukan untuk surga. Dan maka beli. Maka beli surga cukup. Ada kelakuan orang yang Allah ya Rabbi, orang mah bengkak bitis dan gara-gara sholat, gara-gara kesam urat. Rasul mah bengkak karena sholat. Betul kan? Sampai bengkak sholat. Orang bengkak mati. Kan itu. Tujuan surga. Namun atuh surga itu hanya diberi oleh rahmat dan syafaat. Tapi rahmat Allah tidak akan datang kepada orang yang tidak ibadah. Gitu. Jadi ibadah kita bukan untuk surga, tapi ibadah kita untuk mencapai ridhonya Allah. Tapi diniatkan orang melaksanakan karena kita hamba, karena kita abdi, karena kita makhlukna Allah, yang orang kudu turun ke Allah itu. Karena cek Muhammadani jika surga dan neraka tidak ada, apakah kita masih bisa beribadah kepadanya? Betul gak? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masih kayak orang yang sujud gak aja. Nah, ujian anak iman dan takwa ulama, namun orang sekarang itu surga di neraka di otak orang. Tapi kumaha mun kaitna masih kena aya surga di neraka teh. Da teu naon urang mah jelema hirup atuh. Urang teh jelema hirup anu memang urang mah resep ku panggigita sieun ku paling sieunna. Yang wajar kene, tapi by proses sampai nanti endingna urang bener lillahi rabbil alamin. Kan gitu ya. Sholat udah kasar surga, dina sholat lagi orang mati eling. Sok, jewe dina 5 waktu sehari semalam, sholat kurang eling sama waktu. Bangun ada setengah waktu gitu ini. Allahu Akbar. Utang kata kurang banyak. Makanya urang beres sholat seperti sunahkeun make istighfar. Eta itu ibu. Kenapa kita setelah habis sholat itu minimal kita membaca istighfar 3 kali. Ini tuh pepatah. Sholat saja ibadah yang kita kepada Allah, kita istighfari ibadah kita. Jangan-jangan ibadah kita itu ibadahnya penuh kesombongan, ibadah yang memang tadi kita ibadah nanti kan seukur gerak kumpul, tapi hati memang gak pernah ibadah, maka kurang ke istighfar rasa keluarga. Maka kalau dalam ibadah saja kita istighfari, sementara dalam hidup kita itu 24 jam lebih banyak waktu tersisanya daripada ibadahnya. Maka wajar kalau kita lebih banyak istighfar di luar itu. Mengistighfari dosa-dosa kita di luar sholat. Jadi yang namanya ikhlas perlu perjuangan, cukup dirasakan, tidak usah diomongin. Belajar dari surat al-ikhlas, yang ikhlasnya tidak ada, yang ada Allah SWT. Berarti contoh ya,
kita kan mau sholat duha, ada tujuannya kan sholat duha itu untuk apa ya? Pengen rizki, ya kan? Makanya kita sholat duha karena kita pengen rizki. Terus sekali waktu sholat duha terus karena kita pengen rizki, karena punya rasa takut saya jadi miskin lagi umpamanya. Makanya kita nggak mau ninggalin sholat duha tuh. Nah pas sekali masa sholat duha tetap rezeki kita jatuh, akhirnya dia udah nggak sholat duha. Itu yang dikhawatirkan. Kalau bukan karena Allah dikhawatirkan begitu. Tapi gini, ada pertanyaan bersama gini, Ustaz, lebih baik yang mana nih? Lebih baik orang sholat tapi kelakuan masih dolek, atau orang yang akhlaknya jelek, atau orang yang akhlaknya bagus tapi tidak sholat. Jadi yang pertama sholat tapi akhlaknya jelek, atau yang kedua akhlaknya bagus tapi tidak sholat. Mau pilih yang mana? Hah? Yang pertama sholat Akhlak tapi akhlaknya bagus, jelek. akhlak bagus nggak sholat. Nah, ternyata seperti ini. Kita ini biasa kan menghukumi dan menghakimi orang. Tapi yang bagus ini, yang pertama, sholat dilakukan tapi akhlaknya jelek, kita doakan. Mudah-mudahan dengan sholatnya itu Allah berikan akhlak mulia. Yang kedua, semoga Allah beri hidayah. Karena dia sudah memiliki akhlak yang mulia, mudah-mudahan Allah berikan akhlak yang berikan hidayah untuk bisa melaksanakan sholat. Yang jangan sampai ada yang ketiga. Yang ketiga itu kita. Apaan kita? Kita memperhatikan orang terus. Kepo. Ya. Kepo dosa ya? Ya kepo, tapi kepo kita kejelekan kan tadi. Sholat bagus, dia sholat tapi akhlak jelek. Yang kedua akhlak bagus tapi tidak sholat. Nah yang ketiga kita mengomentari kita yang hebat tukang komentari. Wah si Reta mau goblok sholat tapi kok walaupun boleh patut. Siapa sungguh pula ngomong halus sama sholat taruh goblok bisa neraka. Nah ulah kan bagaimana ulah kan ngomong tapi ulah kan. Jangan sampai kayak barusan. Apa yang dilakukan duha? Karena Rasulullah menyampaikan salah satu, tidak salah kalau kita melaksanakan sholat duha mengharapkan sesuatu karena memang ada contoh. Tapi yang lebih bagus kan sholat itu bukan karena sesuatu tapi karena Allah. Makanya orang yang sudah biasa sholat duha jangan putus asa, jangan putus dia hanya di ritual saja, tapi harus berlanjut untuk bertanya sama orang yang paham sehingga dia lurus dari hatinya. Ketika dia sholat duha itu dia benar-benar mengharapkan ridhonya Allah. Kalaupun diberikan sebuah kebaikan, diberikan rezeki yang melimpah, itu bagian take and give-nya. Karena dia melakukan, Allah berikan pahalanya, Allah berikan imbalannya. Tapi ketika belum, bahkan merosot, kalau tadi landasan sholat duhanya karena harta pasti berhenti. Tapi kalau karena mencari ridhonya Allah akan terus bertahan. Jangan-jangan ketika ini dimerosotkan, oh tadi ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, mungkin Allah kurangi karena ada rezeki yang di sini yang dipinta dalam sholat duhanya. Di sini masih ada yang tidak halal dan tidak baik. Yang tidak halal dan tidak baik yang dikuras dulu sebelum Allah gantikan dengan yang baik dan halal. Cuma ulama kan ya belum salah lagi. Abah kadabrak ya. Jadi kita berdoa nudukut jauh ke halal haram kan gitu. Ya, coba kita berniat gini. Ya Allah, aku mau sholat duha karena ya Allah. Allah Bapak, stop mengharapkan harta, mengharapkan anak. Ketika nanti diberikan satu kabar kebaikan, kayak misalnya sholat busra gitu. Kalau niatnya kita bismillahirrahmanirrahim, aku minta kepada Rasulullah, aku meminta kepada Rasulullah sebagai umatnya, dicintai oleh Rasulullah. Ketika orang makan nanti ada kabar, beda perasaan itu dengan diminta.
Kamu dipenta mah kieu, dipenta mah kan ditunggu. Kalau ditunggu. Ya Allah, aku pengen beli mau selalu bisa. Per jam itu dihitung. Bahkan namun HP nya mah enggak berarti tinggalin HP. Jangan ada kabar. Terus gitu. Kamu kurang tunggu sampai lama tadi tunggu suatu saat trik. Mangga dicana ke ATM atau terus ditransfer. Kamu luar biasa perasaan. Ada tunggu. Dina hari lagi mau apa kecewa. Sebelum ditunggu ngajar tinggal ya. Sampai nanti maghrib, lebih kayak subuh di datang. Sholat ini salah. Jadi arti kata ibadah pun harus dilandasi dengan tadi inna sholati wa nusuki. Jadi kayak urang sok ngomongkeun ka batur nih. Jeung munafik ka batur teh. Siapa munafik kieu teh? Munafik kan naon sih? Lain dari omongan, lain dari perbuatan. Padahal ternyata teh urang 24 jam munafik. Inna sholati urang ngomong. Inna sholati jadi lagi. Janji nanti lain di luar sholat nih. Di dalam sholat janji kita dengan Allah. Masya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan mata kiri lagi jarang. Mata kiri lagi jarang. Inna sholati wa nusuki. Kalau gitu kan. Nanti ada yang membekas dalam hati kita. Coba membaca sekali-kali terus dia. Inna sholati. Renungan saya nyana. Sholat abdi wa nusuki ibadah abdi. Ibadah itu ibadah banyak, ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Tadi disebutkan spesialis sholat mah inna sholati spesial atau sholat tadi disebutkan sholat sunnah, sholat wajib, tak sebutkan tak inna sholati. Sangat nyala sholat abdi. Sholat mungkin dilakukan berarti ya ini ya. Kayak Isa. Wa nusuki ibadah abdi muamalahna ghair mahdohna jadinya. Wa mahyaya hirup abdi wa mamati mawat abdi lillahi rabbil alamin. Dipasahkeun eta makan buat anjeunnya Allah pangeran sadaya alam abdi mah teu ada gantian. Ingat mun usaha baca lagi teu apa teu paham macar lagi boro-boro kos kitu Narolangna. depan dan dari baik proses saat ulang teh kue kiwae intinya di rumah dina takbiratul ihram nanti udah mulai kurang di nanti mah bikin temanya adalah sholat dalam kehidupan. Jadi kita bedah non sholat sih nepi ka engke ngabahas tentang rezeki ku sholat, ngabahas bahagia ku sholat, ngabahas doaku sholat. Ulang-ulangan mustamidnya bener sholatnya. Ayo zikir di awal ke rumah beres sholat jadi wow. Si goblok sholatnya pas gitu sih orang ini si eta kan wajibnya ke sholat dikir tak paham kalau paham di luar setara pun pahamnya sholatnya dikir cek Allah mau baca Allah inna sholat alidikri sholatnya dikir alidikir naon tujuan anak ada bidikrillahi tatmainul qulub dikir teh tujuannya menenangkan batin dikir kudu kumaha rojo anisa 103 faidah qadaitum sholat fadkurullaha kiaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ari kita bisa dilakukan bari nangtung, bari diuk, atau bari lempang. Betul ingat ada jelema anu ke karakter sholat hayang kacai, hayang ngisi, bari kacai tak sebelum. Baik, ampun naon sih kan. Kebanyakan gitu nya. Ini sokane ribut. Batur ke sholat diomongkeun, batur sholat diomongkeun gara-gara teu zikir. Engke teh zikir we diomongkeun keneh. Scenario euy. Bulan podang burudug. Nah, gitu. Kita kebiasaan ulang. Makanya landasi segala amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Da amun teh urang ka dieu teh dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala sama-sama kan hujan kieu.
Nah gitu. Jangan yang salah ya Allah kenaikan hujan rahmat aja, hujan teh rahmat aja. Ketika Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, siapa yang hari ini lari dari rahmat Allah? Maka seorang sahabat mengacungkan tangan, lalu Umar bin Khattab mengambil pedang, disabat sekuain. Saya ngomongnya di Rasul ya. Bapak Rasul nanya, sahabat sahan melompat ke rahmat Allah. Wing ngacu, depan mereka sabalagu. Orang itu tidak ada yang lari dari rahmat Allah, semuanya ingin rahmat Allah. Dikejar Rasulullah, kalau akan ngomong kemana? Orang dengerin lah. Iraha mana lompat ke rahmat Allah? Tadi Rasul, sawatos abdi balik kadir, ternyata hujan. Nah abdi terlompat, ngiuhan. Saur agen kan hujan dari rahmat Allah. Nah dilompat dari rahmat Allah. Betul. Hujan ini rahmat, tapi hampir semuanya pasti pernah lompat dari rahmat Allah hujan ini. Udah sieun? Jadi segala macam literasi dah, penambahan literasi. Kamu kudu jelema anu salibah itu masuk mati motor disahabat tadi. Udah ya. Insyaallah-nya ikhlas mah kudu diajar. Tan bisa nyebutkeun abdi ikhlas teuing. Pak Ustaz, ikhlas teu ngaos ka dieu teuing teh nya ada mau sifat atuh beunang. Tak apal. Ai enggak itu Ustaz mah kudu ikhlas. Memang ada ikhlas Ustaz unggul ini dia kudu ikhlas itu. Genah jadi Ustaz mah didaroakeun si ikhlas kabeh ibadah teh ikhlas cuma pahala tuh. Salah banyak. Jadi ikhlas dan ridho beda ya. Beda. Ridho adalah bagian daripada ikhlas. Untuk mencapai ikhlas harus ridho. Ada ikhlas mah bisa ngomongkeun, cuma betul teuing. Yang jelas ikhlas mah kita menerima segala sesuatu baik dan jelek dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kukurutus, tanpa ngomongkeun, tanpa naon. Kita bisa berarti. Wow, Belum kesama. makanya jangan sampai mukhlis saja kita mau. Nah, artinya mukhlis belajar ikhlas. Belajar ikhlas, oke, ingin mendapat pahala, insya Allah pahalanya luar. Sama ma'umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu din. Itu dalam beragama ini harus benar-benar menerima. Maka datang kalau dalam Al-Baqarah ayat 208 yang disebut dengan ikhlas itu gini nih. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Yang namanya ikhlas itu melaksanakan Islam secara keseluruhan. Jika orang bikin catatan. Tapi kalau gini gimana? Ketipu misalkan teh. Kita ketipu sama orang, kebanyakan orang kan bilang ikhlaskeun we hitung sedekah kumaha eta. Ya. Da teu ikhlas tetep Ya, da ikhlas itu tidak bisa ngomongkeun. Ikhlasnya Bu. Maka jawaban kita insyaallah. Tapi dalam hati kita kan yang bisa menilai itu diri kita dengan Allah. Hati orang putus tuh. Mulut. Namun eta ketipu geus we ikhlaskeun eta mah da bikin uang kurang haram eta. Tapi orang ngomongkeun. Betul ada hati. Jadi kita itu pasrahnya dengan Allah, ya Allah. Aku tertipu. Ya Allah, aku tertipu. Benar bertanya tenang, sama rezeki abdi anu teu halal, abdi main pas ka anjeun ya Allah. Boleh gitu, ya boleh deh, tambah dengan Allah yang punya ikhlas. Tapi ketika udah ngomong we terus sekin. Tetangga, alhamdulillah abdi mah katipu kamar ikhlas we. Ku ngomong kitu lagi yang kadenge. Ya, ku ngomong kitu lagi urang kadenge. Itu kan orang lain bilang nak Iya, Pak ya, ulang makanya gitu. gini, itu makan bahasa kita. Bahasa. Itu mah bahasa kita. Apakah boleh? Ya boleh kan itu mah beneran dalam bahasa kita berinteraksi. Iya. Jeung prakul kieu nya, gonokeun lah. Jadi bahasa eta teh kita bahasakeun tafaul. Tafaul itu berharap bahwa dengan ngomong gitu patah tangga teh muncul aya dina hati urang geus rasakan ikhlas urang. Apakah diucapkan itu masih bisa bahasa ikhlas? Kemungkinan bisa wae kemungkinan abdi mah ikhlas ketika dalam hati itu benar-benar lillahi ta'ala, tapi sarebu hiji. Sarebu hiji nu ngomong ikhlas di dieu, hati bener. Anggar we ieu mah kamu klase. Ikhlas nih, insyaallah tak ikhlas. Tapi tetap ada harapan apa gitu deh, itu kan bukan. Jadi tidak ikhlas mah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu kata dia dulu Ambiat, kata ikhlas itu bagikan kita berak di WC. Makan apapun kita sebelumnya tidak pernah diingatkan lagi ketika kita buang berak di WC.
Oh, kurang mulai pisah dengan makanan enak ratusan ribu atau bahkan jutaan. Beres jahat, nikmat. Angkat cair yang missing. Apakah orang ngomong, nyaan, tatahan. Tidak. Mau orang punya anak kaki, ulah tengah dah. Harga sejuta di. Aku tidak kena dibikin deh. Tapi begitu nyebutin ini resep. Nah, orang ingat. Baik itu. Aingnya asa juta anjir. Itu ikhlasan katun kadinya ikhlas. Nah orang coba ingat beres misi ke berkabali ka ibadah. Mereka hanya kamu sih. Harga rese, dibuat dengan harga rese, mana musim hujan, harga naga mahal. Dah mereka menyambut cuma tiwek jadi bungkus. Ayah perasaan terus itu. Nggak ada kan, saking punya anak bisa bungkusnya pakai plastik dibawa ke imam di kamar kan nggak ada. Itu karena kita udah ikhlas gitu loh. Saya mah kali dokter udah mahal. Jadi lamun dengan ada dosen ikhlas bingung di mana mimitina di mana tuntungna. Tuntungna mah gampang, tuntungna mah Allah. Yang mimitina di mana? Kita ikhlas perlu diajarkan. Dan lu ngomong dia ngabudak ke anak di mana-mana ngomongkan ikhlas belum tentu bisa ikhlas. Kabeh. Nah, karena ikhlas adalah sesuatu pekerjaan yang mudah diucapkan susah kan wajar. Dan Allah siapa yang ikhlas itu dia yang tadi wama umiru asanes kon apa dina surat al-mu'minun kon aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ikhlas itu dengan khashi'un, dengan kekhusyuan itu sangat mendekat. Maka dijamin ke Allah kon aflaha bukan falah. Oh, padahal deh kamu sholat jika itu ada yang sholat adanya hanya ala sholat. Setelah hanya ala sholat hanya ala falah. Tapi di al-mu'minun mah falah bukan falah, aflah. Ayat falah, ayat aflah. Kalau falah kesejahteraan, kenikmatan, kesuksesan yang belum diraih, namanya falah. Maka hayat proses, hayat ala sholat. Kalau ingin sejahtera, ingin bahagia, sok sholat dulu. Tapi kalau di hayat ala sholat, maka ada hayat ala falah. Tapi lalu suksesnya kayak Erik terus gak damal kayak gaji segala macam. Tinggal di batu susah, kepegawaian susah dengan gaji. Akhirnya mah, banyak, tidak mungkin. Lama terus merasakan, terus bisa menghasilkan duit, buka iya. Berarti suksesnya udah diraih. Maka kesuksesan yang sudah diraih itu bukan aflah. Maka berganti nama, bukan falah, berganti namanya aflah. Maka dalam proses al-mu'minun bukan falah, aflah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang yang sudah meraih kesuksesan. Sahadia mukminun kumaha musholat terus. Berarti kita kejar sholat menjawab segala keluh kesah hidup. Kapan silakan ditilai. Jadi yang teh mana anu asuka udah pola dia asuka kolot ri ulah nyen teh mana asuka lu. Yang tema asuka aku milenial unggul ri. Kalau lu milenial unggul hadirna. Bikin tema yang memang ruang setara kita mensetarakan kita di sini tidak ada perbedaan latar belakang pendidikan segala macamnya, tapi bisa dicerna oleh semua mustahil. Sholat itu belum tentu bisa dicerna oleh semua mustahil. Kamu itu paham. So kurang bahas kayak sholat. Sholat itu membahas sholat itu, masya Allah. Lain saya sakoe 2 poe, abis kita bahas sholat beberapa tahun 2006. Kita 5 tahun 6 tahun bahas sholat. Cara orang sholat. Kunaon kudu takbir kos kieu, kunaon kudu ruku kos kieu, kunaon kudu sujud. Kunaon lah orang sholat main ruku sujud. Maka nanti bikin lagi temanya sholat dalam perspektif matematika. Mereka jadi mungkin jadi paling matematika nanti ini itu sholat, lain itu duit. Kemudian, jadi ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang dijaga keikhlasan kita insya Allah. Masih ada pertaruhan? Sudah orang tutup. Kalau nggak ada, kita tutup dengan saudara Allah mau bihamdika, saudara ilahi anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pamit terus kiamat terus ditutup dari ngobrol kayak gitu. Kadang ada iya. Dari ini kan udah diributkan.